Halo guys, di video kali ini kita akan bahas PR yang ada di video sebelumnya yang berjudul Sifat koligatif larutan yang bagian satuan-satuan konsentrasi. Di video itu udah Miss jelasin ya materi-materinya, rumus-rumusnya itu bagaimana, bisa kalian tonton dulu dan dipahami. Dan di akhir video Miss kasih PR mengenai molalitas, dan fraksi mol. Oke, nah sekarang kita akan ke pembahasan dari PR satuan-satuan konsentrasi. Oke, kita baca bersama. Di meja laboratorium kimia terdapat larutan etanol. Tertulis di labelnya, di sini ternyata etanolnya punya kadar 46% berat per berat. Ya, berat per berat. Apa sih artinya berat per berat itu? Artinya adalah massa zat per berat larutan gitu ya, per 100 gram berat larutan. Nah, misalkan nih Miss kasih notes aja ya biar siapa tahu buat tambahan kalian. Jadi satuan dari kadar itu bisa dalam bentuk berat per berat, bisa dalam bentuk berat per volume, atau dalam bentuk volume per volume. Jadi ada 3 jenis kadar ya. Nah, kalau berat per berat itu berarti gram, artinya ya gram zat tersebut ya tiap 100 gram larutan. Jadi berat per berat. Nah, kalau yang berat per volume, gram tiap atau per juga boleh, kalian bisa tulis per atau tiap sama aja, per 100 mili larutan. Nah, kalau volume per volume berarti mili tiap 100 mili larutan atau campuran gitu ya. Nah, jadi artinya bisa masing-masing tergantung dia itu diketahuinya apa, berat per berat kah atau berat per volume atau volume per volume gitu. Nah, berarti kalau 46% berat per berat artinya apa? Artinya terdapat etanol sebanyak 46 gram tiap 100 gram larutan. Itu adalah artinya terdapat 46 gram etanol tiap 100 gram larutan gitu. Oke, selanjutnya yang diketahui ada massa jenis atau rho ya. Di sini ada rho atau densitas sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, yang ketiga ada massa molar. Massa molar dari etanol adalah 46 gram per mol. Massa molar itu sama seperti mR ya, sama kayak mR. Massa molekul relatif. Oke, langsung ke pertanyaannya. Konsentrasi larutan etanol tersebut dalam satuan lain berturut-turut molalitas, dan fraksi mol zat terlarut. Berarti yang ditanyakan ada 3, yaitu apa? Molaritas atau M besar, molalitas atau M kecil, dan fraksi mol zat terlarut, atau kita tulis XT. Gitu, ada 3 yang ditanyakan. Oke, kita langsung aja ke molaritasnya dulu ya. Urut. Oke, yang pertama kita cari molaritasnya. Masih ingat nggak rumus dari molaritas? Molaritas rumusnya adalah GT per MR dikali 1000 per V. Gitu ya. V itu V larutan atau volume larutan. GT gram terlarut, MR-nya terlarut gitu. Nah, ada larutan etanol. Larutan etanol berarti zat terlarutnya adalah etanol, zat pelarutnya adalah air gitu ya. Jadi kalau ada larutan etanol,
Nih Miss perjelas. Berarti zat terlarut itu sama dengan etanol. Kalau zat pelarutnya air. Zat pelarutnya berarti air. Gitu. Nah, ternyata kadarnya etanol itu sendiri adalah 46% berat per berat. Atau artinya 46 gram etanol tiap 100 gram larutan. Berarti kita bisa dapat dong berapa massa dari etanol. 46 gram gitu. Jadi massa dari etanol itu adalah 46 gram. Atau Miss perjelas di sini bahwa tadi kadarnya adalah 46% berat per berat ya. Berarti etanolnya itu 46 gram. Sedangkan airnya, berapa airnya? Bukan 100 ya, tapi 100 gram dikurangi 46. 100 dikurangi 46, yaitu 54 gram. Kenapa 100 dikurangi 46? Karena massa larutan keseluruhan adalah 100 gram ya. Massa larutan keseluruhan adalah 100 gram. Berarti kalau mencari massa pelarutnya, ya massa larutan dikurangi massa zat terlarut gitu. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? GT-nya berarti udah dapat tadi ya 46, MR-nya juga 46, massa molar dikali 1000 per volume. Nah, volume di sini satuannya harus apa? Kalau ada 1000, satuannya harus mililiter atau sentimeter kubik. Nah, sedangkan volume di soal udah ada belum? Belum ada ya. Nah, karena volumenya belum ada, maka kita cari volume larutan. Nah, volume larutan bisa kita cari melalui massa jenis larutan dan massa larutan. Jadi rumus dari volume itu melalui rho ya. Berarti rumusnya adalah V sama dengan M per rho, atau massa dibagi massa jenis gitu, atau densitas. Jadi ini adalah rumus dari volume jika diketahui massa jenis dan massa larutan. Oke, langsung aja kita cari. Berarti hasil massanya itu adalah, nah massa larutan berapa tadi? Massa larutannya 100 gram ya. Massa larutannya 100 gram per rho. Rho-nya massa jenisnya adalah 1. Nih, Miss tulis satuannya. Berarti hasilnya 100 cm kubik atau 100 mili. Berarti langsung kita masukin ke sini 100. Oke, kita hitung, coret-coret ya, nolnya, berarti hasilnya adalah 10 molar. Gitu. Ini untuk pertanyaan yang molaritas. Nah, kita yang kedua, kita akan cari molalitasnya. Molalitas. Nah, molalitas ini rumusnya mirip-mirip seperti molaritas, tapi beda sebetulnya ya. Rumusnya M kecil sama dengan GT per MR dikali 1000 per P. Bukan V, tapi P. P itu apa? Massa zat pelarut. Perhatikan ya. Jadi Miss tekankan di sini bahwa ini itu massa zat pelarut. Gitu. Nah, GT-nya ada 46, MR-nya juga 46. Ini 1000 per P. Massa zat pelarutnya berapa? Ingat massa, berarti satuannya harus gram. Berapa tuh? 54 ada di sini. Nah, ada 54 gram. Berarti ditulislah di sini 54 gram. Oke, berarti hasilnya berapa tuh? 54 ya. Oke, kita sederhanakan. Ini coret-coret ya. 1000 dibagi 54.
Hasilnya adalah 18,52 dengan satuan molal. Gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada fraksi mol zat terlarut atau XT. Yang ketiga, dia fraksi mol zat terlarut atau XT. Masih ingat rumusnya ya, XT sama dengan NT per NT plus NP. NT, N itu mol. Mol itu rumusnya adalah gram per mr, ya. Ini tulis aja rumusnya. Berarti ini GT per mr-nya terlarut dibagi GT per mr-nya terlarut ditambah GP per mr-nya pelarut. GT-nya 46 dibagi 46 per 46 ditambah 54 dibagi mr-nya si air adalah 18 H2O ya. Berarti hasilnya 1 per 1 plus 3. 54 bagi 18, 3. Atau kita tulis hasilnya 1/4. Atau dijadiin desimal 0,25 tanpa satuan. Karena fraksi mol itu bagian ya. Jadi tidak ada satuannya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kalian chat di kolom komentar ya. Makasih semuanya, tetap semangat belajarnya.